Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita memasuki Prapaskah hari yang ke-9. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 14 ayat 4, 5, dan 9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarah perempuan ini. Ayat yang ke-9, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, Bapak Ibu, kita hidup di tengah masyarakat dunia yang selalu memperhitungkan segala sesuatu berdasarkan untung rugi. Dan ironisnya, untung rugi itu selalu dinilai secara materi. Contohnya, kita bisa membedakan antara perayaan Paskah dengan perayaan Natal. Perayaan Natal begitu meriah, ada pernak-pernik, lagu yang begitu hebohnya dan lain sebagainya, perhiasan di mana-mana, dan bahkan di dalam gereja maupun di pusat-pusat perbelanjaan semuanya dihiasi dengan pernak-pernik Natal. Pertanyaannya, mengapa terjadi perbedaan itu, Bapak Ibu? Sedangkan Paskah tidak seperti itu. Karena salah satu alasannya adalah alasan ekonomis. Natal mendatangkan keuntungan besar bagi sebagian orang, khususnya para pelaku bisnis. Sedangkan Paskah tidak mendatangkan keuntungan sebesar perayaan Natal. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai orang Kristen melihat segala sesuatu berdasarkan untung rugi sedemikian rupa seperti mereka, orang-orang dunia? Padahal kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus yang nyata melalui pengorbanannya. Nah, Bapak Ibu, pembacaan kita pagi ini mengajarkan dua hal penting untuk kita renungkan. Yang pertama adalah jangan sekali-kali kita mengatasnamakan pelayanan, tetapi di balik semuanya itu ada motivasi pribadi. Di ayat 4 dan yang kelima, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di sini kita menemukan bahwa murid-murid Yesus menjadi gusar karena apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu sebuah pemborosan. Padahal itu bisa diberikan kepada orang-orang miskin kalau itu dijual dan dengan harga yang sangat mahal, minyak narwastu itu. Tapi ini kalau kita lihat di Injil yang lain, dikatakan bahwa yang mengatakan semuanya ini, mengatakan yang menentang perbuatan perempuan ini adalah Yudas Iskariot. Dalam Injil Yohanes Bapak Ibu bisa baca bahwa ternyata Yudas Iskariot melakukan itu bukan karena dia peduli terhadap penderitaan orang miskin, tetapi karena ada motif pribadi, yaitu Yudas Iskariot seringkali mengambil uang, mencuri uang kas yang dikumpulkan oleh murid-murid Yesus. Nah, Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa banyak orang Kristen, banyak orang melakukan sesuatu mengatasnamakan pekerjaan Tuhan, gereja mengatasnamakan Tuhan, tetapi di balik semuanya itu ada motif-motif pribadi, membangun kerajaan sendiri, membangun popularitas untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang melakukan demikian, melakukan apapun juga, menghalalkan segala cara, yang penting baginya adalah keuntungan. Nah, Bapak Ibu, ini tentunya jauh dari iman Kristen sejati. Orang yang melakukan demikian adalah orang-orang yang mempermalukan nama Tuhan dan tentunya nama gereja. Nah, sebab itu kiranya kita dijauhkan dari motif-motif yang tidak benar, motif-motif yang tidak tulus di dalam melayani Tuhan. Ya, walaupun kita melakukannya dengan tidak mendatangkan keuntungan bagi kita, tetapi kita lakukan dengan tulus karena di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Itu tujuannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, renungan kita adalah hal yang kedua, bukan saja kita jangan mengatasnamakan pelayanan, kan di balik itu ada motif yang tersembunyi di dalam hati kita. Tetapi yang kedua, jika kita memahami betapa besar pengorbanan Kristus bagi kita, maka tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan yang sebanding dengan pengorbanan Kristus. Ya, mungkin apa yang dilakukan perempuan ini, ya,
memang pengorbanan yang besar, ya, dengan harga yang mahal, dengan harga minyak nawasu yang mahal. Tetapi Yesus memandangnya sebagai sesuatu yang baik yang dilakukan, yang berkaitan dengan kematiannya, pengorbanannya, kematiannya yang beberapa hari lagi akan dialaminya. Nah, perempuan ini, ya, di mata Yesus memandangnya sebagai tindakan yang menghormati Yesus, ya, tindakan yang memuliakan Yesus. Bapak Ibu, meminyaki orang lain, meminyaki dengan minyak narwastu yang mahal adalah satu tindakan penghormatan. Ya, orang yang meminyaki seseorang, dia melakukan penghormatan yang besar dan mengakuinya sebagai raja, mengakuinya sebagai orang yang termulia. Inilah yang dilakukan perempuan ini, sehingga perempuan ini dipuji oleh Yesus karena dia melakukan sesuatu yang terbaik. Dan dikatakan di sini bahwa apa yang dilakukan perempuan ini, dia tidak memperhitungkan untung rugi secara materi, tapi dia mempunyai ketulusan hati bahwa Yesus yang terpenting, Yesus dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu belajar dari sini bahwa apa yang kita lakukan kepada Yesus, apa yang lakukan di dalam pelayanan, bukanlah sesuatu yang membuat kita rugi. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukan yang terbaik. Yesus telah mati bagi kita, apalagi yang kita bisa lakukan, kecuali kita mengucap syukur melalui apa yang kita perbuat untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, apakah kita merasa rugi dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan? Tidak ada kerugian apa-apa jika kita melakukan dengan motivasi yang benar, karena Kristus telah melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.